Selamat datang di Part Time. Di sini kita bahas setiap spare part motor secara detail, fungsi, cara kerja, perawatan, hingga solusi saat rusak. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Kali ini kita akan bahas salah satu komponen penting di motor, yaitu busi NGK CPR6E. Busi ini banyak dipakai karena kualitasnya bagus, awet, dan cocok untuk berbagai jenis motor harian maupun motor bebek dan matic. Motor yang cocok menggunakan busi NGK CPR6E antara lain Honda Karisma, Honda Supra 10125, Honda Revo ABS, Honda Blade, Suzuki Satria Evo, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Staci. Jadi, buat kalian pengguna motor-motor tersebut, busi NGK CPR6E bisa jadi pilihan yang tepat untuk menjaga performa mesin tetap maksimal. Busi NGK CPR6E punya spesifikasi teknis yang cukup penting untuk kita ketahui. Pertama, ukuran kunci businya 16 mm. Jadi saat kita mau melepas atau memasang busi ini, gunakan kunci busi ukuran 16 supaya lebih aman dan tidak merusak ulirnya. Kedua, diameter ulirnya 10 mm. Ini adalah ukuran bagian ulir busi yang masuk ke mesin. Jadi, busi ini hanya bisa dipakai di motor yang memang menggunakan ulir 10 mm. Ketiga, panjang ulirnya 19 mm. Panjang ulir ini sangat berpengaruh, karena kalau terlalu pendek atau terlalu panjang bisa mengganggu proses pembakaran. Dengan ukuran 19 mm, busi ini pas untuk motor harian. Keempat, gap elektrodanya 0,8 sampai 0,9 mm. Inilah jarak antara elektroda tengah dan massa. Jarak ini yang menentukan besarnya percikan api. Dengan gap standar ini, percikan apinya stabil dan pembakaran lebih sempurna. Kelima, busi ini adalah tipe resistor. Artinya ada komponen resistor di dalam busi yang fungsinya untuk meredam gangguan listrik, sehingga lebih aman buat sistem kelistrikan motor modern. Jadi, dengan spesifikasi ini, NGK CPR6E bisa dibilang busi yang pas banget buat motor harian, gampang hidup, tarikan lebih enteng, dan performa tetap stabil. Teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Di dalam ruang bakar mesin motor, ada satu komponen kecil yang sering kita anggap sepele, tapi perannya sangat besar. Ya, inilah busi. Busi bekerja layaknya pemantik api dalam sebuah mesin. Saat piston sudah menekan campuran udara dan bahan bakar hingga pada titik kompresi yang tepat, busi mengeluarkan percikan listrik bertegangan sangat tinggi. Percikan inilah yang langsung membakar campuran udara dan bahan bakar tadi. Proses pembakaran tersebut menghasilkan ledakan kecil yang mendorong piston ke bawah dengan tenaga kuat. Nah, tenaga inilah yang kemudian diteruskan menjadi daya gerak mesin. Tanpa busi, mesin bensin tidak akan pernah bisa hidup. Ibaratnya, busi adalah jantung api yang memberi nyawa pada motor kita. Bahkan kualitas percikan busi sangat memengaruhi tenaga, efisiensi bahan bakar, dan emisi gas buang. Jadi, jangan anggap remeh komponen kecil ini. Kalau busi sudah kotor, aus, atau lemah, motor bisa susah hidup, boros bensin, bahkan tarikannya jadi loyo. Itulah sebabnya busi adalah komponen penting yang wajib dirawat secara rutin agar performa motor tetap maksimal. Busi, walaupun ukurannya kecil, peran busi sangat vital untuk menyalakan mesin karena di sinilah percikan api pembakaran terjadi. Nah, banyak masalah motor seperti susah hidup, berebet, atau boros bensin sering kali berasal dari kondisi busi yang kurang terawat. Di sini kita akan lihat berbagai kondisi busi sesuai gambar dan cara merawatnya supaya motor selalu prima. 1. Busi normal gambar 1. Warna elektroda coklat kemerahan atau abu-abu terang. Artinya pembakaran sempurna dan kondisi mesin sehat. Perawatan cukup rutin dibersihkan setiap 2000 sampai 3000 km. Jangan lupa cek kelah elektroda dengan failer gauge. 2. Busi hitam basah gambar 2. Elektroda hitam pekat dan basah. Biasanya, karena campuran bensin terlalu banyak atau oli masuk ke ruang bakar, motor jadi boros dan mesin kadang berebet. Perawatan, bersihkan dengan sikat kawat menggunakan cairan pembersih. Lalu cek setelan karburator atau sistem injeksi. Kalau tetap basah, bisa jadi ada kebocoran oli pada ring piston. 3. Busi overhead gambar 3. Elektroda terbakar, warna keputihan, kadang meleleh. Terjadi karena panas berlebih,
Bisa akibat setelan pengapian terlalu maju, atau penggunaan busi dengan head crank yang salah. Perawatan, ganti busi dengan tipe yang sesuai rekomendasi pabrikan. Pastikan sistem pendingin mesin bekerja baik. 4. Busi berkerak putih gambar 4. Ada kerak putih di elektroda. Biasanya dari bensin dengan oktan rendah atau kualitas oli buruk. Bisa bikin percikan api terganggu. Perawatan, bersihkan kerak dengan amplas halus atau cairan khusus pembersih busi. 5. Busi tertutup endapan gambar 57. 8. Elektroda tertutup kerak hitam atau putih tebal. Bisa karena terlalu sering gaspelan. Oli ikut terbakar, atau kualitas bahan bakar jelek. Perawatan, rendam busi dengan bensin atau karburator cleaner, lalu sikat sampai bersih. Jika endapan terlalu keras, lebih baik ganti busi baru. 6. Busi full hitam kering gambar 6. Warna hitam kering dan rata di ujung busi. Pertanda campuran bensin terlalu kaya boros atau filter udara kotor. Perawatan, bersihkan busi, lalu cek filter udara dan setelan bahan bakar. 9. Elektroda aus gambar 9. Ujung elektroda sudah menipis dan melebar. Percikan api jadi lemah, motor susah hidup. Perawatan, busi harus segera diganti dengan yang baru. Jangan dipaksakan. Tips tambahan merawat busi. 1. Gunakan busi sesuai spesifikasi motor tip dan head crank. 2. Bersihkan busi secara berkala. Tapi jangan terlalu sering diamplas, karena bisa mengikis elektroda. 3. Ganti busi tiap 8.000 sampai 12.000 km, atau sesuai rekomendasi pabrikan. 4. Gunakan bensin berkualitas untuk mengurangi kerak di ruang bakar. Jadi, jangan anggap remeh busi motor ya. Dengan perawatan sederhana, motor lebih irit, bertenaga, dan tentunya awet. Kalau busi sudah parah kondisinya, jangan ragu untuk ganti baru. Jadi itulah pembahasan kita tentang spare part motor hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang ingin merawat motor agar tetap awet dan performanya maksimal. Ingat, spare part yang kecil sekalipun punya peran besar untuk kenyamanan dan keamanan berkendara. Jadi, jangan lupa selalu cek dan rawat secara rutin. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan tips menarik lainnya seputar dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat merawat motor kesayangan kalian.